Iya, paparan di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kita hormati Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Bapak Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Bapak Coki dan Pak Maruli dari KPK, Bapak Bupati Deli Serdang, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izin Ibu Sekda bahwa sesuai dengan dan izin kami menyampaikan kepada Ibu Sekda hanya nanti paparan dari Pak Kadis. Saya hanya mencek kehadiran kita dulu. Dari Kejaksaan Tinggi belum ada ya? Kejaksaan Tinggi, kemudian Pak Kanwil BPN, Bapak dan wakil. Dari BPKD ada ya? Dari Pemkab Deli Serdang, lengkap. Kemudian dari PTPN ada. Oh, terima kasih Pak. Ada dari PTPN. Dari Biro Pemerintahan Umum ada. Dari Biro Hukum, Pak Tulus depan Pak Tulus. Kemudian dari Deli Serdang, BPN Deli Serdang. Terima kasih. Panitia pengadapan Satgas dan Pak Camat ada lengkap ya. Kemudian Kepala Desa Senat, makasih Pak. Oh ya, karena jaga jarak ya. Saya kira untuk menghemat waktu hanya dari Kejaksaan Tinggi yang belum hadir ini Pak Coki dan untuk menghemat waktu, kami rasa kepada Bapak Kadis Polra untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan maksud dan tujuan dan hal-hal yang mungkin harus kita putuskan. Dipersilakan Pak Kadis untuk menghemat waktu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore serta salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bu Sekda, Pak Kanwil, Pak Coki, Nasution, serta Pak Maruli. Terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, undangan-undangan yang berbahagia, ada Pak Asisten 1 Pemkab Deli Serdang dari PTPN dan BPN Provinsi maupun BPN Kabupaten Kota dan Kepala Desa Senat. Dan yang lainnya mohon maaf tidak dapat satu persatu. Saya ingin menceritakan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikan ganti rugi ya terkait dengan tanah HGU yang ada di PT PN 2, tepatnya di Desa Senang, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Kronologis terkait dengan pengadaan tanah ini sudah saya sampaikan tadi terus bahwa 16 November ada surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang tim koordinasi peninjauan dan penelitian pengadaan tanah untuk rencana lokasi dan pembangunan spot center Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya surat Gubernur kita sampaikan kepada pemegang saham. Selanjutnya juga surat Kadipora kepada Kepala Bapeda. Selanjutnya tadi next terus. Ya, ini yang tanggal 18 April. Surat Gubernur kepada PT PN 2 perihal permohonan penghapus bukuan. Lanjut 24 April, surat Sekretaris Daerah Provinsi kepada Kadipora tentang rencana pembangunan spot center. Itu sudah kita lalui. Yang tanggal 13 September, surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang undangan rapat pengembangan kawasan strategis di Provinsi Sumatera Utara. Lanjut 19 September, surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara tentang mohon pengukuran areal HGU PT PN 2 di Kebun Bandar Kelipa, Desa Sena, Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang untuk keperluan rencana pembangunan spot center lebih kurang 300 hektar.
27 September persetujuan penghapus bukuan dari PTPN ya disampaikan kepada kita, ada semua suratnya. 15 Oktober penyampaian dokumen perencanaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara perihal penerbitan penetapan lokasi pembangunan kawasan olahraga terpadu Sport Center. 6 November pembentukan tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olahraga Sport Center. Jadi ini persiapan pengadaan tanah ini sebenarnya Bu Sekda yang terhormat bahwa Dispora tidak ada di dalamnya. Harusnya sebenarnya Dispora mengikut saja ini, tapi memang karena rapat-rapat penting itu selalu saya ikuti. Karena apa? Karena saya memang yang membutuhkan tanah, membutuhkan atau pengguna tanah tersebut. Ada surat gubernurnya nomor 188/44/695 yang di situ adalah ketuanya pengarah Pak Ibu Sekda, ketuanya asisten administrasi pemerintahan, sekretarisnya Biro Pemerintahan Sekda Blok, dan ada wakil ketua kita ya di sini semua. Selanjutnya tanggal 11 November penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu Sport Center Sumatera Utara di Desa Sena, Kecamatan Batang Puis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. 18 November penetapan tim pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olahraga Sport Center Sumatera Utara oleh kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional. Ini 18 November. 28 November surat Sekda Propsu tentang undangan sosialisasi pembangunan Sport Center. Surat daerah Provinsi Sumatera Utara, nomornya disebutkan semua. 3 Desember surat keputusan Kakanwil BPN tentang penetapan jasa penilai atau penilai publik KJPP AN yang B dan rekan cabang Medan yang diadakan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pengadaan jasa konsultasi. 3 Desember hasil penilaian KJPP yang B dan rekan-rekan tentang nilai tanah bangunan dan tanaman senilai 181 miliar lebih yang terdiri dari tanah 152 miliar lebih dan bangunan 28 miliar lebih. Tanggal 30 Januari, berita acara peninjauan lapangan Satgas A dan B ke lokasi pengadaan tanah pembangunan kawasan olahraga terpadu Sport Center sehubungan dengan perkara perdata nomor 11 PDT dengan hasil tidak menemukan lokasi bidang tanah dan nama penggugat di sekitar area tersebut dan tidak ada bukti penguasaan secara fisik di lapangan. 6 Februari, surat dari Kakanwil BPN Sumatera Utara kepada Kepala Desa Sena meminta penjelasan terkait perkara perdata nomor 11 dan seterusnya dan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor perkara 2435 dan seterusnya. Surat keterangan tanah garapan yang dikeluarkan Kepala Desa Sena kepada 54 penggarap di 87, sekian hektar itu kita sampaikan ke Desa Sena. Tanggal 7 Februari surat penyampaian keadaan tanah kawasan olahraga terpadu Sport Center dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa surat keterangan tanah garapan yang dijadikan sebagai dasar gugatan tidak terdaftar di buku registrasi kantor Desa Sena. Yang kedua, kode untuk penomoran surat dalam data penggugat berbeda dengan kode Desa Sena atau Desa Sena kodenya SN bukan DS. 12 Februari 2020 surat dari Direksi PTPN 2 kepada Kepala Desa Sena meminta penjelasan terkait perkara perdata nomor 11 dan seterusnya dan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara 2435 dan seterusnya atas surat keterangan tanah garapan yang dikeluarkan Kepala Desa Sena pada tanggal 18 Desember 2015 kepada 54 orang penggarap di lahan seluas 87 sekian hektar. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2020 surat dari Direksi PTPN 2 kepada Gubernur Sumatera Utara perihal penghapus bukuan dan pemindah tanganan lahan HGU PTPN 2 kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk lokasi pembangunan kawasan olahraga.
18 Februari 2020, Fakta Integritas PT Perkebunan Nusantara II yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa akan melakukan penghapus bukuan dan pemindah tanganan areal HGU PT PN 2 seluas 300 hektar yang terletak di Kebun Bandar Kelipa, Desa Sendang, Kecamatan Batang Turis, Kabupaten Deli Serdang kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk lokasi pembangunan kawasan olahraga Sumatera Utara dan menangani masalah gugatan hukum atas tanah tersebut dengan kemampuan terbaik dan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan masalah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 25 Februari 2020, surat dari Kepala Desa Sena perihal penyampaian keadaan tanah 87 hektar gugatan 54 orang penggarap dengan penjelasan surat keterangan tanah garapan yang dijadikan sebagai dasar gugatan tidak terdaftar di buku register kantor Desa Sena. Kode untuk penomoran surat juga berbeda dengan kode Desa Sena. Ini dari pernyataan Kepala Desa. Kepala Desa kita ada di sini, Pak Bayu. Selanjutnya 27 Februari 2020, surat tanda terima laporan polisi tentang peristiwa pidana berupa diduga palsu melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu. Jadi Pak, kita sudah PTPN sudah memberikan laporan kepada polisi pada tanggal 27 Februari 2020. Selanjutnya 2 Maret, surat Kakanwil BPN Sumut selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah perihal undangan rapat pembahasan masalah pengadaan tanah pembangunan kawasan olahraga terpadu Sport Center. 4 Maret 2020, rapat penjelasan masalah pengadaan tanah pembangunan Sport Center Sumatera Utara di kantor BPN Sumatera Utara. Kesimpulannya, satu, bukti formal SKT garapan yang dijadikan dasar gugatan di pengadilan diduga palsu dan objeknya tidak dapat dipastikan berada di atas lahan tanah Sumut Sport Center. Yang kedua, bukti formal SKT tersebut dilaporkan PDPN 2 ke Polda Sumut untuk ditindaklanjuti melalui Tindu. Yang ketiga, pembayaran ganti rugi tanah dilaksanakan setelah diperoleh kajian hukum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 30 Maret, validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dari Kakanwil BPN Sumatera Utara. Ini tanggal 30 Maret. Tanggal 1 April, Bapak Ibu sekalian, surat dari PTPN 2 tentang permintaan pembayaran ganti rugi atas penghapus bukuan dan pemindah tanganan lahan HGU PTPN 2 seluas 300 hektar dengan nilai 152 miliar lebih. Tanggal 2 April, rapat penanganan masalah pengadaan tanah untuk pembangunan Sport Center Sumatera Utara dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bapak Kajati Sumatera Utara, Bapak Kakanwil BPN Sumatera Utara, Kadispora Sumut, Direktur Utama PTPN 2 dan direksi serta lainnya. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu Sport Center Sumut dapat ditindaklanjuti dengan pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Itu hasilnya. Selanjutnya, pada tanggal 2 April 2020, surat Kakanwil BPN Sumut selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah perihal undangan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian. 3 April 2020, surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara kepada Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah tentang dana telah tersedia untuk pembayaran ganti rugi tanah HGU PTPN 2. Tanggal 6 April 2020, berita acara pembayaran ganti kerugian oleh Dispora kepada PTPN 2 ini kita laksanakan di kantor wilayah BPN Sumatera Utara, tepatnya di ruang Pak Rahim Lubis, Kabid Pengadaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, dari situ dilaksanakan yang pertama adalah berita acara pembayaran ganti kerugian oleh Dispora kepada PTPN 2. Kedua, berita acara pelepasan hak atas tanah seluas 300 hektar.
Yang ketiga, diberikan juga penerbitan surat permintaan pembayaran atau SPP dan surat perintah membayar. Selanjutnya, transfer ke rekening PT Perkebunan 2 melalui penerbitan SP2D dari BPKAD Provinsi Sumatera Utara selaku BUD. Tanggal 7 April 2020, surat keputusan direksi PT PN 2 tentang persetujuan penghapusan aset AGU di kebun unit Bandar Kalifa, Desa Sena, Kecamatan Balangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara seluas 300 hektar telah dilaksanakan. Tanggal 30 April kita menerima surat dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara perihal penyampaian pendapat hukum legal opinion Jaksa Pengacara Negara mengenai putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 2435K dan seterusnya junto putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 10 dan seterusnya tanggal 15 Mei 2018 junto putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 11 dan seterusnya tanggal 20 Juni 2017. Pada tanggal 18 Juni 2020, surat undangan dari Kakanwil BPN Sumatera Utara ini setelah dibayar Bapak Ibu sekalian, Mbak Tuki dan Pak Maruli, surat undangan dari Kakanwil BPN Sumatera Utara tentang persiapan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan kawasan olahraga terpadu Sumut Sport Center. 30 Juli, surat undangan dari Kakanwil BPN Sumatera Utara tentang pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan kawasan Sport Center. Artinya tanggal 18 ini kita rencanakan tapi tidak jadi karena banyak kegiatan lain, maka kita laksanakan di tanggal 30 Juli mulainya. Nah, hari ini kita melakukan surat melakukan rapat terkait dengan tindak lanjut musyawarah pembayaran ganti kerugian atas bangunan dan tanaman warga penggarap pengadaan tanah pembangunan Sport Center Sumatera Utara. Ibu Sekda yang kami hormati dan Pak Coki beserta Pak Maruli dan Bapak Kakanwil yang kami hormati, bahwa kronologis yang saya sampaikan ini saat ini tahapan akhirnya adalah sudah melakukan musyawarah kepada masyarakat penggarap yang ada di Desa Sena. Lebih kurang kalau dibilang 333 penggarap itu enggak juga, lebih kalau menurut ya Pak, lebih ya Pak Ali ya Pak Edi ya, lebih itu berdasarkan fakta di lapangan kami sudah melihat bahwa yang terdata masih sekitar 333, tapi sesungguhnya kenyataan masih banyak lagi yang belum didata dan tidak diperkenankan masuk oleh para penggarap ke areal yang sudah kita bayar. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ingin memastikan, kebetulan ada Pak dari Korsubga KPK, kita hari ini berterima kasih, bersyukur, mudah-mudahan ini bisa kita simpulkan nanti apa yang harus kita lakukan. Yang pertanyaannya adalah, ya, ini kan tanah HGU. Tanah HGU ini HGU-nya aktif berakhir tahun 2028 ya Pak. Dan berapa? Tahun berapa Pak berakhir? Ini Pak. Bapak Ibu sekalian,
sebenarnya kita sudah melakukan musyawarah. Musyawarah apa? Musyawarah kepada para penggarap yang difasilitasi oleh panitia B dari BPN Sumatera Utara. Artinya bahwa ada yang menyatakan di luar sana, tapi ini mengganggu pikiran saya. Kenapa kita bayar lagi tanaman dan bangunan yang ada di atasnya, padahal ini adalah HGU aktif milik PT PN2. Ini sebenarnya persoalan. Kalau saya sebenarnya mengikut aja sesuai dengan aturan gitu ya. Jadi ini menjadi pemikiran saya, sehingga saya harus membuat rapat ini supaya ini kita simpulkan bersama. Karena ini apa? Karena ini adalah kepentingan bersama untuk kita masyarakat Sumatera Utara dalam rangka membangun fasilitas olahraga di Sumatera Utara. Berkaitan dengan ini, Pak Kanwil, Ibu Sekda, mohon nanti Ibu bahwa tanah ini tanah HGU, tanahnya sudah kita bayar, tapi tanah HGU ini digarap oleh orang-orang yang katakanlah saat ini ada di atas tanah itu, padahal ini masih HGU aktif. Nah ini sebenarnya persoalannya. Mungkin ini aja, jadi perlu pendapat dan saran dari kita semua yang hadir di sini, sehingga nanti langkah-langkah ke depan untuk melakukan ganti rugi tanaman serta bangunan di atasnya tidak menjadi persoalan-persoalan di kemudian hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan kronologis pengadaan tanah untuk pembangunan sport center. Yang di sini yang kami lihat adalah adanya, katakan kok saya bilang keraguan ada bagaimana ya, takut ke depan saja. Artinya kita sudah mau melakukan pembayaran Pak terhadap bangunan dan tanaman, karena biasanya setelah tanah itu ada bangunan dan tanaman yang mau dibayar. Tapi masalahnya, apakah kalau secara garis besarnya, apakah yang membayar ini Pemprov atau yang membayar ini PT PN2? Ya, begitu ya Pak ya, supaya tidak ada kesalahan. Soal membayarnya, kalau dari Pemprov kita sudah siap, bahkan dana kita sudah ada, karena kita mau juga adanya percepatan mengingat tahun 2024 PON itu sudah akan dilaksanakan. Paling tidak tanahnya clear dulu. Jadi 2021 kalau bisa sudah kita melakukan pembangunan fisik, karena tinggal 21, 22, 23 3 tahun yang bisa kita lakukan dengan venue-venue yang ada di sana untuk siap menjadi tuan rumah PON ke-21. Tapi permasalahan kita adalah adanya masih dibilang ragu atau apalah ya, karena ada yang menyampaikan juga tolong dikelirkan dulu gitu, dikelirkan dulu. Ini kan Pemprov sudah membayar tanah. Nah, apakah Pemprov yang membayar ganti rugi bangunan dan tanaman, atau yang bayar itu PT PN2? Namun sudah ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Dirut PT PN2 yang salah satunya menyatakan bahwa saya memiliki tanah seluas 3 juta meter, itu berarti 300 hektar, sesuai dengan surat nomor sekian HGU. Kemudian saya telah menerima ganti rugi pengadaan tanah di tempat itu. Berikutnya saya menyatakan bahwa tanah tersebut dan segala sesuatu yang ada di atasnya benar milik saya dan telah sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penghitungan pembayaran ganti kerugian setelah diterima uang ganti kerugian dan ditandatanganinya surat pernyataan ini, maka saya bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran kepada pihak Dispora Sumatera Utara melalui pengadaan tanah bangunan.
baru saya menyatakan bahwa tanah tersebut tidak ada tersangkut dalam perkara yang putusannya membatalkan atau menyatakan tidak sah SK BPN nomor sekian HGU. Bila di kemudian hari ada pihak yang berkeberatan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara perdata maupun pidana tanpa melibatkan pihak panitia pengadaan tanah dan instansi lainnya, sesuai fakta integritas 18 Februari 2020. Ini kira-kira ada juga jaminan atau surat pernyataan dari PTPN 2. Jadi kami mohon pendapat di sini. Yang itu saja kuncinya. Apakah yang membayar itu PTPN 2 atau yang membayar itu Pemprov. Yang kami harapkan bahwa pembayaran ini bisa dilakukan nanti sesuai peraturan sehingga tidak ada lagi nanti dakwa-dakwi di belakang hari baik kepada PTPN maupun kepada Pemprov. Apalagi yang memperkarakannya kadang-kadang bukan orang yang ada kaitan pula dengan hal ini gitu. Atau mungkin ini Pak barangkali mengantar kami mohon pendapat atau memang kalau pendapat itu bisa mau digali lagi informasinya, kami di sini barangkali siap memberikan ininya karena ada beberapa di sini kita lengkap sudah ini baik dari PMK, kecamatan, desa sudah ada Pak di sini lengkap. Jadi nanti bisa minta ya Pak kan supaya ini Pak kalau bisa kita lakukan cepat. Kita sudah memulai tahun 2021 ini sudah pembangunan venue. Tapi kalau tanahnya tidak belum clear, pembangunan venue ini tidak mungkin bisa kita lakukan. Apalagi nanti ada juga pembangunan ini tidak sepenuhnya menggunakan dana pemerintah, tapi juga mungkin kalau tidak cukup uangnya karena mahal sekali Pak. Jadi kami masih mewacanakan 3 bentuk sumber pendanaan, APBN, APBD, KPBU atau bahkan keempatnya kalau ada yang mau CSR untuk membantu ini. Nah, jadi tapi apapun dia ceritanya, uang yang dari manapun tanahnya perlu clean and clear dulu. Oleh karena itu mohon pendapat Bapak Ibu sekalian bisa juga mempertanyakan apa-apa untuk bisa kita dapatkan, kalau bisa hari ini kita dapatkan kejelasan siapa yang membayar ganti rugi tanah bangunan dan tanaman. Itu aja Pak, kami persilahkan barangkali ada pendapat dari kita Pak. Silakan Biro Hukum. Nah, tolong diberikan apanya, pendapatnya. Mohon maaf Bu, saya izin kebetulan PT Kepala Biro Hukum tidak dapat hadir, tapi disuruh mewakili. Tapi kalau diizinkan hanya memberi saran, akan sampaikan. Saran, silakan. Tahu kita memberinya tanah ini kan dari PTP 2. Ya. Jadi sudah ada pelepasan haknya ke provinsi, dan provinsi juga sudah membayar ganti ruginya. Sebenarnya pada saat pelepasan haknya terhadap provinsi, sebenarnya yang punya hak untuk tanah itu sekarang sudah provinsi. Jadi apapun yang ada sengketa di atas tanah itu sebenarnya yang berhak untuk mengeluarkan mereka adalah provinsi. Cuma kalau untuk membayar ganti ruginya itu, Bu, karena yang tinggal di situ mereka tidak punya alas hak. Apa dasar kita untuk memberikan valuasi kepada mereka, padahal mereka itu sama sekali hanya sebagai penggarap. Itulah dasar kita Bu. Soalnya kalau seperti yang sampaikan tadi kita punya dana untuk membayar ganti rugi kepada pihak penggarapnya, cuma dasar kita membayar itu apa kepada mereka? Karena mereka nggak punya alas hak sama sekali untuk di tempat itu. Demikian yang bisa kami sampaikan Bu. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun mungkin kita salah atau tidaknya Pak, kabarnya begini Pak, kalau memang di atas tanah negara itu bukan tanahnya yang dibayar, tapi bangunan dan tanaman itu boleh dibayar. Itu tadi. Walaupun dia bergarap. Tapi kalau saya salah ini tolong mungkin pendapat yang sudah paham lah peraturannya. Kami persilahkan Pak. Ini tolong dicatat dulu semua ya. Kita catat, nanti kita cari yang mana sebenarnya ini. Dari apa dulu ya Pak? Nanti bagi Bapak. Ini kasih dulu bagian aset dulu Pak. Apa pendapatnya? Judulnya itu aja yang nggak usah melebar kemana-mana. Siapa yang berhak membayar?
Kalau izin Bu Sekda, terima kasih Bu Sekda. Prosedur lainnya sayanya udah on the track ya, prosedur lainnya. Bang Coki, Bang Maruli, Pak Adril, Iya, nanti kita Jonathan. Kemudian juga Pak Adril, Pak Kadispora. Jadi alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul karena ini memberikan kepastian kepada Kadispora, karena secara teknis sebenarnya alokasi anggaran sudah dibuat Bu Sekda, alokasi anggaran sudah ada di APBD, DPA-nya pun sudah ada, sudah ditandatangani, dananya sudah tersedia, ini tinggal eksekusi aja. Pada saat mau eksekusi, kemudian tiba-tiba ada yang keraguan di hati Pak Kadispora. Siapapun pasti takut ketika misalkan ini nanti di depan dihadapkan dengan masalah hukum. Izin Bu, terkait hal ini sebenarnya begitu tanah ini dilepaskan oleh pelepas bukuan namanya dari PTPN 2, penghapus bukuan ya, atas telah diberikannya ganti rugi tanah oleh pemerintah, maka sebenarnya atas tanah ini kepada kita Pemprov akan segera kita catatkan di KIP A Pemprov itu Bang Coki. Jadi itu kita catatkan Bang, ya, kita catatkan di dalam KIP A kita itu Pak Dadan. Ya. Sama seperti halnya misalkan Tanah Islamic Center, begitu dia dihapus bukukan, sudah kita bayar ganti rugi tanahnya, maka itu kita catatkan di KIP A supaya nggak bisa lagi dia bergerak. Secara administrasi, teknis penatausahaan aset dia sudah tercatat di aset kita Bang Bahar. Jadi Bang Bahar nggak usah ragu, yang telah Abang ambil ke kegiatan kemarin pembayaran itu sudah benar ya, dan sudah kita catatkan. Sampai situ kita nggak ada yang salah secara dorong. Nah sekarang masalahnya adalah ganti rugi tanaman, gitu Bu. Nah, ketua tim untuk pengadaan tanah untuk sport center ini maupun Islamic Center yang lalu adalah langsung kepala BPN. Dan kita dari Pemprov memfasilitasi semuanya Pak, dalam artian memfasilitasi sesuai ketentuan. Bahkan yang lalu kami lupa Pak menganggarkan honor tim. Tapi karena memang ini dalam rangka pembangunan Sumatera Utara supaya nggak begini-begini saja, alhamdulillah Kak Kanwil pada saat itu dan yang sekarang pun saya yakin kita tetap support ini. Sehingga pada saat yang lalu Islamic Center bisa kita selesaikan, dan sekarang Sport Center juga sudah selesai ganti rugi tanah. Jadi izin Bu Sekda, kami laporkan tim pembebasan tanah untuk yang lalu itu nggak ada honornya Bu, kepala BPN. Nah yang sekarang juga nggak ada. Tapi itulah kita semangatnya melihat BPN Provinsi Sumatera Utara. Tepuk tangan untuk BPN. Nanti kita siapkan Bu. Artinya kita sama-sama sungguh-sungguh Bu. Yang penting kalau sama BPN ini Bu, kita mengikuti prosedur Bu. Prosedur kita tak ikuti, misalkan kita membuat dokumen perencanaan pengadaan, kita buat. Kita SK-kan timnya, SK gubernur kita buat. Kan gitu Pak Bahar kan? Apa yang dibilang BPN? Iya. Lakukan lelang KJPP kita buat. Setelah lelang pemenang, kita putuskan pemenang lelang KJPP, kita laksanakan. Dan kemudian SK KJPP itu oleh kepala BPN Pak Dadan kemarin. Karena sebenarnya ketua timnya ini adalah kepala BPN kan gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini oleh kepala BPN jelas adalah secara komprehensif Bang Coki, yaitu pengadaan tanah dan juga dengan pengadaan ganti rugi tanaman dan bangunan. Itu ketuanya langsung kepala BPN Pak. Jadi izin Bu Sekda, kalau dari pandangan saya nggak ragu Bu, karena saya lagi komprehensifnya kepala BPN sebagai ketua tim pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini adalah menyelesaikan ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan, gitu Pak yang saya tangkap. Maka kemudian kemarin oleh kepala BPN kita dibantu untuk menyelesaikan masalah tanah dengan PTPN 2.
kita bayar, selesai. Nah selanjutnya selaku ketua tim pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kepala BPN akan memfasilitasi kita Bu kepada yang memiliki tanaman dan bangunan. Saya rasa itu. Jadi kalau menurut pendapat saya melihatnya dari sisi aspek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam hal ini kita sudah dibimbing oleh BPN untuk menyelesaikannya, baik itu tanah, tanaman dan bangunan. Cuma ada satu catatan dikit. Ini sengaja saya sampaikan di depan kita, Pak Azri. Waktu Pak Bambang dulu kami bayarkan ini tanah, Bu, Islamic Center, dia udah janji akan segera diterbitkan sertifikat supaya semua urusannya selesai secara administrasi, Pak. Sedangkan kepada masyarakat, ini kan rakyat kita, nanti tetap kita selesaikan. Tapi kalau ini kita gantung-gantung sertifikatnya, ini semakin banyak kejadian. Jadi menurut hemat kami, toh juga ini adalah tanah dari PTPN, pelepasan bukunya sudah kita bayar, diterbitkan aja sertifikat, nanti kalau ada masyarakat yang menggugat, kita selesaikan di pengadilan dan sudah kita siapkan uangnya. Tapi kalau kayak gini dibiarkan lama-lama, ini akan menjadi, mohon maaf, ini akan menjadi bumerang sendiri kepada kita, khususnya tim pengadaan tanah ini. Saya sebenarnya baru kesempatan ini saya berani menyampaikan karena di depan Pak Azri, Pak Jonathan dan di depan Pak Coki. Ini menurut saya, dan sebenarnya waktu Pak Bambang kemarin, saya agak membandingkan Pak Bambang udah janji, itu Bapak bayar ini, saya akan dorong supaya diterbitkan sertifikatnya langsung. Loh Pak, nanti masyarakat gimana? Kan udah janji, Bu Sekda, udah janji sampai nanti ditampung di APBD untuk masyarakat. Kan nggak mau lari kan? Enggak Pak, itu kan rakyat kita, nggak mungkin rakyat nggak kita bayar. Saya bilang tanah dan bangunan nanti akan kita anggarkan, kita perjuangkan sampai ke DPR, sampai ke pimpinan. Dan itu kita buktikan waktu di Dispora sekarang sudah kita tampung tanaman dan bangunan. Kalau masalah jumlah kurang kita tambah Pak dengan persetujuan pimpinan. Tapi yang penting adalah menurut hemat kami, kepastian atas status tanah ini harus segera kita buat. Dengan tentu diketahui oleh KPK kita nggak ada neko-neko di sini. Saya rasa di situ. Kalau menunggu clear and clean Pak, saya mohon maaf lah Pak. Saya orang Siantar, saya tembak langsung aja. Kalau menunggu clear and clean 10 tahun lagi pun ada aja yang menggugat-gugat itu, nanti nggak selesai sertifikat gitu ya. Saya rasa itu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanan. Mungkin gini, yang tadi yang dimaksud tadi sudah diskusinya sudah benar, masalah penyedot. Yang masalah sekarang adalah ada pendapat ya yang menyampaikan kok Pemda lagi yang bayar, kok bukan PTP gitu. Jadi sebenarnya menurut hukum peraturan siapa yang harus membayar? Yang jelas kalau kita pun disuruh bayar, kita sudah siapkan uangnya di APBD. Karena kita tadi mau ini segera dapat dimulai pembangunannya di 2021. Jadi Bu, saya kembali Bu. Jadi ketua tim pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini adalah kepala BPN. Dan tadi di awal sudah saya uraikan bahwasanya mulai perencanaan pengadaan kita dibimbing, termasuk KJPP-nya Bu. Kita dibimbing. KJPP itu yang menugaskannya Bu adalah kepala BPN, menghitung tanaman, bangunan dan tanahnya Bu. Nah pembayaran untuk tanah tadi kita juga dibimbing oleh ketua Bu. Kita bayar karena tanahnya. Ya. Nah sekarang bangunan dan tanaman juga kita tanya kepada ketua Bu. Oh itu maksudnya tadi ditanyakan. Tanya kepada ketua. Kalau memang ketua bilang kita bayar, kan kita bayar. Oke. Baik, Oh, terima kasih. Oke Pak. Kalau begitu sudah saatnya kami minta pendapat dari Bapak Kakaknya. Bagaimana Pak kira-kira status ini? Karena kalau kita nanti siapa yang bayar, kita siap sudah Pak membayar asal itu memang dibenarkan itu Pak sesuai dengan aturan. Kami persilahkan kepada Bapak Kakaknya untuk memberikan pendapatnya, pendapat hukumnya barangkali ya. Baik, terima kasih Bu Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Yang pertama, singkat saja saya kira begini. Kita tidak persoalkan lagi terkait masalah tanah, clear ya, bahwa tanah itu dan itu pun sudah dipertanggungjawabkan juga dengan saya menjawab BAP dari Krimsus. Oh, dipahami. Sudah. Saya sudah jawab, sudah jelaskan dan sudah paham. Terkait tanah clear Pak. Clear. Kemudian terkait dengan tanam tumbuh. Ini mesti sama-sama tahu teman-teman sekalian. Sama tahu. Jadi bahasa kalimat kadang-kadang juga berpengaruh terhadap persepsi orang. Contoh yang disampaikan, HGU ini aktif.
Gitu ya? Bukan. Kalau HGU aktif betul, maka kalimat yang di dalam surat keterangan integritas itu segala sesuatu yang di atasnya adalah betul milik kami. Ya, kalau HGU aktif. Apa yang dimaksud HGU aktif? HGU aktif itu ada kegiatan. HGU yang ada kegiatannya aktif. Ada kebunnya, mungkin ada kantor perkebunannya dan lain sebagainya. Itu namanya HGU. Yang dimaksud undang-undang bukan kata saya, yang dimaksud undang-undang yang namanya HGU tadi itu yang Bapak sampaikan dari daftar sejak lahirnya SK itu HGU yang masih berlaku haknya, bukan aktif ya. Ada HGU yang berlaku tapi tidak aktif, artinya dia haknya ada, haknya berlaku tapi dia tidak ditanami. Kalau yang swasta itu sudah habis tuh oleh PP 10 2011 jadikan tanah terlantar, ya tugas yang usultian kalau swasta. Tapi karena BUMN ini dikecualikan dari PP Peraturan Pemerintah Nomor 10, makanya walaupun dia dibiarkan kosong, dia tidak kena offset, tidak kena penalti gitu. Nah, itu karena ada pengecualian. Nah, oleh karena itu sekali lagi pertama harus samakan persepsi. HGU ya berdasarkan SK 42, 43 dan sebagainya baik yang sudah lahir sertifikat belum itu adalah HGU yang masih berlaku sampai dengan 2000 berapa, Bang? 2028 berlaku. Karena HGU itu berlaku berarti mengikat secara hukum segala hak dan kewajibannya bagi pemegang hak itu, kan? Lalu kemudian karena HGU ini dalam keadaan kosong, artinya haknya berlaku, tetapi penguasaannya berdasarkan hasil Satgas A dan Satgas B diketahui ternyata ada masyarakat, bukan PTP, baik bangunan, tanah, itu kan sudah hasil ada inventarisasi ya masyarakat. Kembali lagi berdasarkan Undang-Undang 2 2012, Junto Perpres 71, Junto lagi berapa Bu perbaikan itu 71 2012, kemudian ya dengan segala perubahannya itu tetap yang namanya ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah itu dibagi dua, kepada pemilik tanah ya dan kepada yang memanfaatkan atau menguasai tanah itu, baik tanaman maupun bangunan. Bisa berbeda. Tanahnya punya Pak Ajril, ternyata karena Pak Ajril sudah lama tidak ditinggalkan, di atasnya ada baik karena izin atas sepengetahuan pemegang HGU-nya maupun mungkin tanpa izin. Ya, ada yang berpersepsi ya sudah, kata siapa beberapa orang, ya sudah kalau gitu pidanakan saja karena dia itu memasuki pekarangan orang tanpa izin. Ya berbeda persoalannya gitu kan dengan memasuki pekarangan tanpa izin. Kenapa? Berarti tidak fair undang-undang itu. Di satu sisi si suami itu tidak bertanggung jawab, membiarkan istrinya gentayangan sendiri, giliran dia bawa orang, dia protes, gitu kan? Ya sama, PTPN-nya membiarkan, giliran masyarakat. Beda yang namanya masuk pekarangan, pengertian berapa? Undang-Undang 51 ya, itu masuk pekarangan itu, tatkala Bapak baca itu sebetulnya dari mulai filosofi pertimbangan hukumnya, undang-undang itu dalam hal tanah itu dalam penguasaannya. Dalam penguasaannya, contoh, ada HGU aktif, HGU ini pun tiba-tiba sedikit demi sedikit jarak, entah disuntik supaya mati, entah dipangkas, itu adalah yang itu dipidanakan. Dalam penguasaannya orang, lalu kemudian masuk pekarangan orang lain, ya kan? Lalu itu bisa. Nah, ini beda kasusnya. Ini adalah masyarakat atau pihak lain menguasai secara fisik terhadap hak orang lain, bukan dalam juga hak dan penguasaan. Ada hak dan penguasaan. Ada dia cuma haknya saja seperti PTPN, hak GU-nya hak.
berlaku, tetapi dia undang-undang mengatakan bahwa harus diganti rugi, baik tanahnya kepada pemegang hak, tanam tumbuhnya ada kepada yang menguasai, dua-duanya. Contoh konkret lagi, tanah itu tanah kehutanan, dia berkewajiban menyelesaikan dua, kepada kehutanan dia harus melalui proses pelepasan hak, dia juga harus bayar sama. Tetapi kepada masyarakat yang ada di atasnya, dia juga harus, gitu kan? Ada masyarakat yang memang dilandasi dengan seperti Bapak katakan tadi tidak ada alasannya, yang namanya menggarap, bisa iya, bisa tidak, gitu kan? Kalau ada pihak yang mengeluarkan surat keterangan garapan itu, justru yang jadi persoalan, kok dia memberikan surat keterangan, apalagi sekarang seolah-olah SKT itu bukti kepemilikan. Kalau keluar SKT seperti yang sekarang yang dibuat itu, sementara di atas tanah hak yang masih berlaku kan justru salah. Dari mana kita tahu? Makanya itulah tugas Satgas A, Satgas B. Dia memeriksa secara de facto kepada bukti fisik. Makanya saya katakan setiap kegiatan pengadaan tanah harus ada evidensi di foto. Ada tanam tumbuhnya, kalau bangunan ada bangunannya, gitu kan? Foto itu milik siapa, yang bangunan siapa, tanaman siapa. Nah, kepada mereka lah yang hasil inventarisasi itu diselesaikan pembayarannya. Satu. Yang kedua, didasarkan juga pada penilaian KJPP. Kalau tadi katakan siapa yang harus bayar, sebetulnya sudah terjawab di hasil penilaian KJPP itu. Nilai tanah, bangunan, tanaman atas nilai 181.711.661.811 rupiah. Terdiri dari, dibagi dua langsung oleh KJPP. Tanah 152.991.909.472 rupiah tanah. Kepada siapa? Itu dibayarkan sebetulnya adalah kepada pemilik tanah. Kalau bangunan dan tanaman hasil Satgas A, Satgas B, kembali ya, secara de facto dibuktikan ternyata tanah dan bangunan adalah milik PTPN, maka yang 28.759.688 itu dibayarkan kepada PTPN. Tapi itu harus dibayarkan. Tetapi kenyataannya hasil Satgas A, Satgas B bahwa bangunan dan tanaman itu adalah milik masyarakat sebanyak 332 ya, 330 ya, masyarakatnya identifikasi, dan kepada mereka lah, karena mereka dilindungi undang-undang, harus diselesaikan dengan nilai 28 miliar 709 juta ya. Jadi jawabannya adalah berdasarkan penilaian KJPP dan berdasarkan juga ketentuan Undang-Undang 2012 junto 71, penyelesaian pengadaan tanah itu adalah kepada tanah dan bangunan, bisa kepada tanah dan milik yang bersangkutan, atau bisa jadi tanah dan bangunan berbeda kepemilikannya. Tanahnya hak siapa, tanah tumbuhnya milik yang lain. Oleh karena itu, ini kan terkait dengan juga ketentuan pemisahan horizontal hukum tanah di Indonesia. Jadi tidak harus sama ya, tanah dan bangunan. Jadi saya kira tidak terlalu panjang, Bu Sekda, penjelasan dari saya. Intinya bahwa sepanjang dapat dibuktikan secara de facto oleh tim yang dibentuk, yaitu Satgas A, Satgas B yang melakukan penelitian di lapangan, dapat dibuktikan secara de facto bahwa di situ benar-benar ada garapan dan penggarapnya itu, dan garapan itu adalah dalam kepemilikan atau penguasaan pihak lain, maka pihak lain itulah yang harus mendapatkan. Itu barangkali penjelasan dari saya, dan mungkin kalau ada tambahan untuk teman-teman yang di bidang, Bu Santian, barangkali yang lupa ditambahkan, silakan. Kalau barangkali belum lengkap dari saya, silakan. Terima kasih.
tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Nah, terkait pembuktian memang dikatakan di pasal 25 harus memang tertulis yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang, apakah di DMB, surat pernyataan pengurusan fisik, atau tanda bukti listrik, telepon, bank dan sebagainya. Tetapi apabila itu tidak ada, yaitu dari kan pasal 25, tetapi apabila itu tidak ada, bisa dibuat dengan surat pernyataan tertulis dari masing-masing masyarakat itu, yaitu di pasal 26-nya, yang diketahui oleh saksi dari masyarakat lingkungan setempat. Nah, kami melihat ini mungkin kalau tadi sebelum saya tanya di dalam nominatif, apakah ada di penguasaan masyarakat? Ya, ternyata kan memang mereka hanya punya surat pernyataan. Pernyataannya cuma mungkin perlu disempurnakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 ini agar diketahui oleh saksi dari lingkungan setempat. Nah, ini yang saya lihat Pak. Ya, jadi masyarakat, saya juga melihatnya dan gambaran perlu yang kita lihat ini jangan sampai juga karena sesuai dengan ketentuan satu ketentuan itu. Tapi juga jangan sampai menemukan gejolak atau masalah baru di kemudian hari, ya, terkait adanya perkara dan sebagainya. Karena itu seperti yang dipaparkan Pak Kadis tadi, ya, perkara sampai saat ini, dan itu juga dikatakan juga di Kejatisu ya, di Khusus ya, sampai saat ini tidak ada satu putusan pun yang menyatakan SK 10 itu dibatalkan. Kepemilikan AG PTPN 2 itu sampai saat ini dari SK 10 belum ada satu putusan pun, baik putusan pengadilan, baik putusan BPN selaku yang menerbitkan yang menyatakan batal SK 10 itu. Dengan demikian AG 10 itu menyatakan sepanjang SK itu sah dan sesuatu objek sah itu harus dewasa dan berlaku baik pengadilan maupun di lalu lintas hukum. Nah, kalau terkait adanya gugatan Suryapalo dan kawan-kawan, memang dikatakan mereka adalah pemilik tanah garapan, tapi di mana posisinya tidak tahu. Dan itu tambahan, mungkin tambah lagi sesuai dengan rapor kami kemarin tim Cegah Rampas Mafia Tanah sebelum LP yang dibuat tanggal 27 Februari 2020, kami tanggal 26 kemarin itu rapat tim rapor itu diupayakan di bulan Oktober itu akan bisa diselesaikan. Seperti yang sudah presiden dan DPR rekomendasi itu perkembangan. Yang terakhir tadi yang lalu dari Bapenas, konsultan dari Bapenas yang mungkin mau tambahan belum jadi katanya belum ada satu aktif ya, sebelum tentu saya akan jadi ya, kemudian jadi. Melihat mereka memang datang ke kantor dan sampaikan posisi kasus yang sedang kita tangani, dan mereka berharap menyampaikan memang pada kesempatan ini pembangunan sport center itu nanti bukan hanya dari pemerintah, tapi diharapkan juga dari investor, bahkan dari pihak ketiga, ya, dari Pemprov dari pihak ketiga, sehingga perlu diyakinkan, kita semua harus meyakinkan bahwasanya mereka memang layak berinvestasi di tempat. Itu mungkin yang tambahan dari kami bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Sekda, terima kasih kepada kami. Tolong dihitung tuh ya, semuanya ya, kesimpulan kita ya. Terkait tadi dari BKD terkait sertifikasi. Penerbitan sertifikat itu memang harus clear, nggak ada pengecualian, clear. Kebenaran de jure, kebenaran faktur. Jadi kalau de jure sekarang sudah selesai pembayaran kepada pemegang tanah belum terpenuhi, ya, Perpres 71 dan juga belum terpenuhi ketentuan PMNA 9 tahun 99 terkait proses permohonan hak, kalau belum clear terhadap penguasaan garapannya, ya. Penguasaan garapan itu sebetulnya bisa clear, bisa diselesaikan dengan dia diokupasi, dibayar, dituliskan yang akan bayar, atau bisa dengan pernyataan macam-macam. Baru kita selesai. Contoh banyak sudah bicara soal apa, nggak masalah bagi BPN. Walaupun di situ ada garapan, ada orang lain ABCD, asal si ABCD itu buat pernyataan benar bahwa tanah yang kami kuasai tanami itu adalah tanah PTPN yang sudah dialihkan kepada Pemprov, ya. Walaupun Bapak belum bayar, asal ada pernyataan itu BPN proses. Yang penting bahwa jangan sampai ada perbedaan antara yang menguasai, antara pemilik yang menguasai.
Intinya makanya kita ingin percepatan penyelesaian pembayaran terhadap tanam tumbuh dan bangunan atasnya adalah supaya ada percepatan juga di dalam penerbitan sertifikatnya. Nah, itu khusus untuk yang PTPN. Saya belum mengkaji terkait dengan Islamic Center apakah juga sudah ada penyelesaian dengan garapannya. Mungkin saya belum mendapat laporan teman-teman. Tapi terkait dengan Sport Center karena saya juga ikut melanjutkan, tentu saja tidak setelah dibayar kemarin 152 miliar kemudian kita proses, kecuali masyarakat 300 sekian itu masing-masing membuat pernyataan pengakuan bahwa kami benar menggarap dan sebagainya. Saya kira untuk solusinya adalah sekarang bagaimana hak-hak masyarakat itu harus segera dipenuhi sesuai dengan undang-undang, ketentuan yang sudah dilakukan juga penilaian dari JPP sebesar 28 miliar lebih. Demikian tambahan dari saya, terima kasih. Kalau bisa saya nampakkan tadi, saya nangkap gitu apakah benar atau barangkali perlu penegasan tadi yang saya tanyakan. Nampak saya dari penjelasan Pak Nabil bahwa yang membayar tanah itu adalah membayar ganti rugi bangunan dan tanaman adalah Pemprov, begitu Pak. Kalau memang itu ada penegasan dari kita Pak, sudah ada pegangan kami dalam rangka membayar. Nah, jangan nanti di sini nanti ada kalimat yang kurang jelas karena yang dipertanyakan sama kami misalnya diwanti-wanti, diingat-ingatkan, jangan salah Pemprov membayar, nanti kalian bayar salah. Nah itu saja kami Pak, soal teknis membayar kami sepakat tadi di bawah bimbingan dari PPN bahwa orang yang benar ada di sana lah, pemiliknya lah yang sah. Nanti bagaimana cara membuktikannya? Nah, apakah dengan juga nanti ada kepala desa bisa dimanggil tinggal di situ, rumahnya di situ, kita bayar harga rumahnya gitu. Itu teknis pasti kita lakukan seperti itu, yaitu orang yang berhak. Tapi yang kami ingin tadi Pak, kepastian dulu, bayaran ini oleh Pemprov atau oleh PTPN. Kalau memang oleh Pemprov, dapatkah kita buat satu pegangan bahwa memang Pemprov yang bayar sesuai dengan aturan. Nah, seperti itu aja. Apa bentuknya terserah. Karena Pemprov pun tadi sebagaimana disampaikan, tadi kami pun pendapat kami yang bayar gitu Pak. Nah, justru itulah kami menyiapkan anggaran. Namun kami diingatkan pada waktu mau melaksananya, coba ditengok dulu apakah ini memang Pemprov yang bayar atau bukan supaya tidak salah. Jadi itu tadi Pak, kalau yang kami tangkap dari yang disampaikan Pak Kadir, ini adalah Pemprov karena tadi dibacakan di situ masalah hasil KJPP-nya diinkludkan baru dibikin terpisah. Terpisahnya itu ini dibayar ke si PTPN 2, yang ini dibayar kepada pemiliknya. Nah, jadi kalau itu yang dapat kami tangkap, berarti nanti mohon juga pendapat-pendapat dari kita di sini. Kalau teknisnya kami sependapat dan kami akan patuh menurut yang dibuat oleh peraturan dan di bawah nanti kami mohon tetap bawah pimpinan BPN untuk melakukan hal tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin kalau demikian ya Pak, dengar yang saya tangkap ya Pak. Oke, kalau begitu mohon ada Pak barangkali arahan dari KPK bagaimana gitu kira-kira menyangkut ini. Baik. Terima kasih Pak Ibu Sekda. Pertama mungkin dari sisi teknis hukum pertanahan kita atur sama Pak Dadang terang karena beliau lah yang sangat menguasai tentang hukum pertanahan. Kita tidak mendalami secara detail terkait dengan hal itu. Yang jelas kami merujuk kepada aturan-aturan yang ada dan dokumen-dokumen sebelumnya. Ini mungkin yang jadi rujukan untuk dasar-dasar hukumnya. Dan terus terang untuk menyampaikan secara resmi pendapat untuk KPK memang tidak dalam bentuk kapasitasnya kami menjawab terkait dengan pendapat hukum dari KPK. Tapi beberapa hal mungkin yang kita garis bawahi, saya tadi sempat membaca browsing sedikit. Apakah ini termasuk ini? Mungkin Pak Dadang bisa
bisa menyampaikan. Ada Perpres 62 tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial masyarakat dalam rangka penyediaan tanah. Ada Perpres 62, di situ kita lihat ada terkait dengan ganti juga ini mengenai masyarakat. Di situ disampaikan juga di pasal 4 dan 5 itu masyarakat yang terkena dampak ini harus memiliki identitas, memiliki hak atas tanahnya, terus telah menguasai dan memanfaatkan tanah fisik paling singkat 10 tahun secara terus-menerus, menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikat baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah. Itu mungkin bisa jadi acuan apakah ini termasuk dalam pertimbangan kita nantinya. Nah, dari kami hanya menyarankan memang kita sebelum berpisah memang harus merujuk pada aturan-aturan yang ada PP, Undang-Undang Perpres dan dokumen-dokumen. Terus terang secara teknis detail dari teknis hukum tanah kami serahkan ke Oke, terima kasih. Dan silakan pendapat. Ibu Sekda, kita semua yang ada, kita semua yang saya hormati. Saya kira kita sama-sama tahu ya bahwa sesuai dengan undang-undang misalnya undang-undang bahwa jaksa itu adalah sebagai pengacara negara. Kalau memang kita mau tahu bagaimana legal formalnya, kita minta aja legal opinion kepada kejaksaan. Gimana ini? Gitu. Berdasarkan legal opinion, baru kita bisa kita apa yang harus kita lakukan. Bisa apa nggak? Udah. Resmi berdasarkan undang-undang bahwa jaksa itu sebagai pengacara negara, kita meminta legal opinion. Itulah dasar hukum menurut undang-undang. Makasih. kita udah MOU ya, MOU kemarin ya dengan kejaksaan. Kita dimanfaatkan ya, manfaat jasa ke masalah aset kan termasuk dalam hal itu. Jadi ada dokumen di situ. Kan resmi. Kalau rapat begini kan nggak bisa dijadikan bukti juga. Dan dia nanti mengeluarkan resmi. Ada keputusan yang dikeluarkan dari rapat ini. Iya. Sebagai terlampir untuk ekologinya. Ya, bisa bahas. Yang ada masukan bahwa kita baiknya juga melakukan pemisahan. Sebenarnya kami sama PTPN nggak ada masalah Pak. Dalam hal ini cumannya kami khawatir jangan nanti kami bayar salah. Nah, rupanya itu bukan kalian yang bayar, pemilik tanah kan BPN besar. Datang BPN kami kan sudah bayar, antara kami sebenarnya tidak ada pertentangan. Tanpa hukum yang kami khawatirkan, nah itu aja. Kalau kenapa Pak? Kami sudah sepakat sejak awal tadi, makanya kami sudah membuatkan duitnya Dari kejaksaan tinggi. Oh ada, ayo mari Pak, mari Pak. Ada ya. Ya silakan Pak, mohon apanya Pak, tantangannya lah. Supaya kita di sini lebih banyak memberikan saran. Terima kasih. Kita rapat bapak-bapak ibu sekalian yang hadir. Dari mohon maaf saya dari Kejati jadi mewakili Pak Sintel aja, Pak Sintel hadir karena jadwal beliau menemani Pak PLT Kejati lagi ada dialog di RRI, jadi saya diputus mendadak. Jadi sekilas saya sudah mengamati tadi, mohon maaf juga kami agak terlambat banyak kegiatan dari kantor ya, dari pertengahan saya masuk. Jadi saya sebenarnya tadi mau menyampaikan juga mungkin nanti tidak dapat seperti Pak Asisten sampaikan. Jadi secara teknis mungkin bapak-bapak ibu sesuai dengan tupoksinya di SKPD masing-masing mungkin bisa menggambarkan bagaimana kajian-kajian dan pelaksanaannya nantinya. Tentu dalam pelaksanaan ganti-rugi ini ada mekanisme yang mesti kita lihat. Jadi kalau saya kebetulan di bidang intelijen, kami melihat dari fungsi Ditpamgalnya, mungkin dari kacamata Pitsus, mungkin dari penganggarannya nanti yang akan menggunakan keuangan negara, itu yang mesti kita pantau.
Nah, dari sisi regulasinya mungkin nanti kita bisa seperti Pak saya sampaikan, kami juga punya bidang di Datun ya, di Perdata dan Tata Usaha Negara. Nanti pembahasan dan kendala-kendala mungkin secara teknis dan hukum kita bisa mintakan legal opini atau pendapat hukum dari bidang Datun di Kejaksaan. Jadi itu tentunya itu nanti secara resmi kita mintakan di bidang Datun. Terus yang mungkin juga masukan dari kami yang selama ini ada fungsi pendampingan jadi yang orang kenal TP 4D itu di daerah yang awal tahun 2020 kemarin itu kan sebagian sudah di closing, cuma untuk proyek-proyek strategis nasional itu masih ada pendampingan. TP 4 itu tidak bubar sebenarnya, cuma difokuskan kepada proyek-proyek yang dikategorikan strategis nasional, baik di pusat sampai di daerah. Mungkin ini kalau kita bisa gambarkan atau kita bisa lihat ini sebagai proyek strategis di daerah, ini juga tidak tertutup kemungkinan kita bisa juga minta pendampingan untuk pelaksanaan di lapangan. Jadi dari fungsi datumnya nanti kita bisa minta legal opini dari sisi kegiatannya nantinya bisa kita pendampingan TP 4D. Nanti kita lihat seharusnya bisa kita proyek strategis nasional atau proyek strategis yang ada di provinsi. Tentu dengan berdasarkan pendapat atau kebijakan dari gubernur mengatakan ini bisa kita kategorikan proyek yang bersifat strategis. Itu bisa juga dimintakan pendampingan. Jadi untuk lebih meyakinkan kita ke depan nantinya, karena ini kita menyangkut hubungan dengan masyarakat, Bu. Potensi konflik di masalah pertahanan ini sangat rawan, apalagi yang menyangkut dengan masyarakat ini. Nama seperti pembebasan tol segala macam sampai sekarang ini masih terkendala, gitu, Pak. Potensi konflik ini yang coba kita urai satu persatu, kendala di mana, persoalannya di mana, solusinya seperti apa. Jadi pengalaman sebelumnya ketika kita mendampingi proyek-proyek pembebasan tol itu kan kita akan bisa kita urai sedikit demi sedikit, ya, akhirnya proyek nasional ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin untuk tahap awal mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu. Teknisnya nanti saya akan sampaikan hasilnya kepada pimpinan apapun nanti. Kita dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara siap mendampingi Pemprov Sumut mengawal kegiatan ini supaya bisa berhasil. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Mungkin dari nampaknya sudah semakin ke arah mana merucut supaya kalau nanti masalah masalah pelaksanaan, tentu ya tadi di samping adanya kesiapan mendampingi dari pihak itu dan dari BPN sudah tahu bahwa apa langkah-langkah yang harus dilakukan, gitu ya, Pak. Cuman nampaknya kita sudah bisa melihat bahwa salah satu yang kita pegang nanti adalah legal opinion daripada kejaksaan mengenai hal ini. Nanti tegas saja, Pak, dari ini siapa yang bayar, itu aja, supaya jelas, karena intinya masalahnya, Pak, cuman itu, karena keraguan-keraguan kita akibat memang ada masukan, Pak, bahwa coba dicek dulu gitu, ya itu kan ada baiknya, itu ada baiknya. Jadi kalau kita udah tahu nanti siapa, kalaupun harus Pemprov, kami menahan diri, Pak, sementara ini harus cepat gitu. Uang sudah disiapkan, perencanaan sudah ada, langkah-langkah tim sudah ada. Nah, cuma tadi kita bicara masalah siapa yang baik. Tapi seandainya pun, Pak, ya bukan mendahului opini, tapi bagaimanapun apakah Pemprov membayar, apakah PTP 2 membayar, ini sumbernya itu adalah sama-sama pemerintah. Tapi yang dibayarkan kepada masyarakat. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi masalahnya ini kan uang pemerintah sama uang pemerintah, cuma kantong kiri atau kantong kanan ini yang mengeluarkan duit, tapi objek yang mau dikasih itu tetap masyarakat. Nah, ya, kepentingan pemerintah. Tapi ada PTP 2, kami silakan memberikan masukan dulu. Kalau dari apa kita minta, itu dari daerah, kabupaten, camat, dari ini kita minta backup mengenai orang-orang yang benar gitu nanti misalnya. Itu nanti bukan hari ini gitu ya. Silakan Pak yang dari PTPN. Baik, selamat sore, sejahtera semuanya.
menghormati Ibu Mega dan juga semua peserta yang hadir di tempat ini yang tidak dapat hadir. Mohon izin saya mewakili PTPN 2 untuk hadir dalam undangan Ibu Mega dalam acara pembahasan tentang KUD ini, mana pada saat ini Pak Wakil dan juga Kawal Pemerintahan dan Dinas ke Jakarta, sehingga kami tugaskan untuk mewakili. Jadi memang kalau kita tadi juga ikuti dari awal semakin mengerucut tentang apa nanti kesimpulan atau keputusan rapat yang kita ambil, mana tadi juga ada juga saran dari Pak Asisten untuk mengajukan tempo dari kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan mungkin dari PTPN juga mengikuti setuju dengan hal tersebut. Karena memang siapapun yang mengganti ini memang seperti saya katakan bahwa ini sama-sama was-was, was-was apakah PTB atau Pemprov yang membayarkan. Dan hal ini juga kami dukung karena kalau kita melihat awal dari pembicaraan tentang KUD ini, di mana pada saat awal dari Pemprov waktu awalnya itu Pak Habibie dan Pak Musadin waktu datang ke direksi PTPN 2, dan memang pada saat itu ada pertanyaan tentang pengurusian lahan. Di situ juga memang direksi PTPN 2 menyatakan bahwasanya pengurusian lahan atau penggantian hujan itu dilakukan oleh Pemprov. Namun kalau hanya berupa rapat atau pertemuan yang tidak bisa dijadikan pegangan, memang agak sulit, sehingga mungkin saran dari Pak Asisten tadi lah yang paling tepat untuk kita jalankan, sehingga pada saat nanti ilmu dari Kejaksaan keluar kita bisa melaksanakan dengan tidak ada keraguan lagi. Saya pikir itu untuk kita ini. Terima kasih. Mungkin ada sebenarnya ini ya, artinya kalau kita lihat dari apa yang saya sampaikan tadi dan sudah dikonsultasi oleh Pak, ini memang dipisahkan ya, antara 191 miliar yang untuk tanah dan 150 juta dan untuk bangunan serta tanaman 28 miliar lebih. Ini kan dipisahkan nih. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, ada surat pernyataan tanggung jawab total tadi yang saya bacakan ini, artinya dipegang oleh Pak Dirut menyatakan bahwa tanah saya menyatakan bahwa tanah tersebut dan segala sesuatu yang ada di atasnya benar milik saya, katanya itu, dan telah sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan. Jadi ini sebenarnya surat ini tanggal 6 April ditandatangani oleh Bapak Iswar Halil selaku Direktur Utama PTPN 2. Ada sama Bapak itu suratnya? Pada pegang. Nah ini maksud saya, kalau memang ini ya apa mau bayar aja selesai gitu. Nah inilah yang apa menjadi saya enggak, ini penting ini karena ini juga pernyataan dari data itu dasar kita membayar kemarin. Udah tahu. Artinya gini, itu kan rapat ya, minta pendapat. Kalau saya waktu kita sama, harusnya kita data tersebut ini ada. Kalau memang begitu kan, bahwa misalnya kami bayar ini hanya tanah
sedangkan tanaman dan bangunan dibayar sudah dibayar oleh itu. Nah, baik, kan tadi sudah itu yang tidak ada, maka kita tadi membicarakan hal ini. Setelah kita melakukan pendapat-pendapat, nampaknya ada pendapat dengan penafsiran, bisa begini, bisa begitu, dan kayaknya pendapatnya itu juga punya argumentasi masing-masing. Pendapat terakhir adalah bagaimana kalau kita mintakan pendapat hukum, nah itu aja. Nanti di sana nanti ada Pak dari Kajati juga sudah mendengar, nanti di sini di sana tinggal mendiskusikannya dengan bidang-bidang yang menangani. Jadi memang lebih baik kalau saya lihat ini udah ada pendapat, mari kita minta pendapat yang secara hukum karena di sini tadi awalnya tidak begitu jelas. Sehingga minta nanti secara hukum siapa yang membayar. Nah, jadi nanti kami berharap tadi juga terima kasih kami kepada Bapak yang mewakili dari Kejaksaan Tinggi sudah juga bersedia bersama-sama kita untuk mempercepat pelaksanaan ini. Dengan adanya nanti permintaan legal opinion, kami harapkan juga dengan bersemangat juga Bapak-bapak ini membantu kita semua sehingga proses-proses kita untuk mewujudkan kawasan sport center kita di Sumatera Utara ini dapat sesegera mungkin terlaksana. Begitu ya Pak ya? Baik. Sedikit Bu. Ya silakan. Jadi begini, jangan lalu kemudian bahwa seolah-olah undang-undang ini 2012 DP 71 itu ada keraguan. Berbeda kasusnya pada saat kita minta LO terkait dengan pembayaran tanah karena terkait adanya putusan. Walaupun itu pun juga dilakukan dalam kapasitas pendampingan. Kalau dulu namanya Pak dari kajian pendampingan TP4D. TP4D itu kan oleh Kejaksaan Agung bukan berarti tidak ada, tapi memang dalam kelembagaannya sehingga diambil alih tugas fungsinya oleh Kajati langsung, ya tanggung jawabnya. Persoalan Kajati memerintahkan, kalau dulu kan harus kalau TP4D harus selalu datun. Setelah tidak ada secara kelembagaan TP4D, maka tugas fungsinya ambil alih oleh Kajati langsung. Kajati bisa memerintahkan Intel, Kajati bisa memerintahkan siapapun kan pada Kajati. Dan untuk tanah sudah kita lakukan, di mana beliau langsung terjun selaku pendampingan menandatangani di dalam hasil pertemuan yang memutuskan secara kolegial. Terhadap tanaman dan bangunan sebetulnya secara undang-undang tegas, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa sekali lagi terhadap bukan oleh siapa membayar. Ya. Ini karena teman-teman karena kebetulan saja pemilik tanahnya BUMN dan gitu. Sebetulnya dalam konteks pengadaan tanah, apapun kegiatan pengadaan tanah, saya katakan tadi bahwa sesuai undang-undang, baik Permendagri 1575, Kepres 55, Permen 36 2005, Yunto Permen 60 2006 sampai perubahan-perubahan sampai sekarang tetap mengatur terkait dengan pembayaran ganti rugi itu adalah pada dua. Pertama kepada pemilik tanah, yang kedua kepada yang menguasai tanah. Itu diberikan tetap jelas menguasai tanah. Nah, kalau katakan tadi siapa yang harus membayar, apakah PTPN atau Pemprov, tinggal kembalikan lagi kepada KJPP hasilnya. Kalau mau PTPN yang bayar, maka Bapak harus bayar 181. Ya kan? Nah, hasil penilaian KJPP, Yanuar B dan rekan, nilai tanah, bangunan dan tanaman senilai 181.701.811 yang terdiri dari tanah 100, ya Pak, tanah terdiri dari 152.971.000.000 dan sebagainya, bangunan 28.751.000.000
9 juta titik-titik kan begitu dibagi 2. Nah sekarang kalau sederhananya yang jelas masyarakat pemilik tanah itu undang-undang tentu dia harus diselesaikan. Tadi sudah diputuskan sampaikan sampai ke pasal-pasalnya. Kalaupun yang namanya menggarap kan tidak semua punya alasan, tapi kalau untuk membuktikan yuridis formalnya paling tidak dia membuat surat pernyataan dengan saksi. Dan yang penting lagi adalah hasil penelitian Satgas A, Satgas B secara de facto, dibuktikan juga dengan foto dan sebagainya. Nah, kalau sekarang mau fair kita bahwa oke, Bapak ragu gara-gara kalimat tadi di fakta integritas bahwa ini tanah ini milik PTPN. Sekarang ini PTPN mempersoalkan nggak tentang bangunan dan tanaman itu milik dia? Ya, kalau persoalkan berarti kan dia ada pengakuan yang berbeda. Di satu sisi Satgas A, Satgas B adalah masyarakat 300 sekian umpamanya. PTPN, oh enggak, itu bangunan saya, tanaman saya. Nah, terjadi nggak? Ya enggak, kalau nggak ada berarti kan itu jelas punya masyarakat harus dibayar. Sekarang kalau persoalannya tadi bahwa apakah yang membayar harus PTPN atau BPN? Yang pertama saya katakan kembalikan kepada dokumen perencanaan. Kan tidak mungkin ujuk-ujuk lahir KJPP ini dan penetapan lokasi, kemudian ada penilaian KJPP dengan dibagi 2 itu kalau tidak disusun dalam dokumen perencanaan. Dan itu kemudian termasuk juga data awal ada. Data awal itu apa yang menyebutkan kok tanah, punya PTPN 2, di situ ada bangunan dan sebagainya. Persoalannya pada saat menyusun data awal itu, Bapak menggunakan jasa siapapun bukan urusan. Contoh, kami minta bantuan Dinas Pertanian, kami minta bantuan swasta, kami minta bantuan BPN. Ya, sudah ada kalimat tadi mengukur dan sebagainya. Itu sifatnya undang-undang dapat meminta bantuan lembaga profesional atau instansi yang membidangi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan. Kalau dianggap kami tidak mau instansi yang memerlukan tanah itu memerlukan bantuan. Nah, dibacalah dokumen perencanaan. Nah, saya bacanya di akhir saja, di akhirnya. KJPP menilai ada nilainya termasuk tanah bangunan 121. Kalaupun umpamanya harus membayar PTPN, berarti Bapak kembali jangan 152 dong bayarnya. 181. Sehingga nanti kan gitu. Artinya tetap bahwa tapi kalau selama ini bukan lazimnya undang-undang bahwa perintah itu adalah kepada instansi yang memerlukan tanah. Undang-undang itu tidak pernah memerintahkan kepada yang pemilik tanah. Ya, kepada yang memerlukan tanah untuk menyelesaikan, bahasa undang menyelesaikan kepada pemilik tanah dan kepada yang menguasai. Sekarang ini, sekarang diperlukan adalah TP4D, legal opinion, untuk lebih meyakinkan, lebih bagus, kan begitu, lebih bagus. Tapi kurang lebih begitulah. Jadi, pokoknya ingin lebih baik lah supaya ada tertulis dari teman-teman TP4D, ya lebih bagus, gitu kan? Tapi bukan berarti kemudian tadi bahwa undang-undang itu salah. Bukan berarti bahwa undang-undang itu diragukan, bukan. Bapak meragukan. Bukan undang-undang yang diragukan. Bapak meragukan. Kalau Bapak meragukan minta pendapat LO, boleh. Nggak ada yang larangan. Tapi undang-undangnya sendiri tidak meragukan. Terima kasih. Nah, silakan dulu. Terima kasih Pak. Jadi mungkin kami menambahkan saja ketentuan pasal 6 pasal 76 referensi 1 itu jelas dikatakan di sana pemberian dan kerugian dalam bentuk uang sebagaimana sebagai satu dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan rekomendasi dari ketua pelaksana pemerintahan. Nah, kemudian dari dokumen ada di Satgas BK yang ada di Satgas BK Asisten ya. Izin saya jalan dulu Pak ya. Inilah mau ke sini mau ke sana, tapi tadi saya tengok sudah dapat kesimpulan. Saya kena panggil ketiga kali Pak. Pak Bagong suruh kali.
Usaha sama Pak Wali. Iya, kami kasih tahu ini. Karena ada 2 kali. Iya. Oke, baik, kita kira sudah bisa kita putuskan ya. Jadi ini kan rapat ini supaya tindak lanjutnya jelas dan tentunya nya kapan dan kapan yang dilakukan. Sekarang kalau begitu ini kan kita serahkan ini kepada PA-nya sekarang. Apakah mau 22 atau ke LO dulu? Biar kita LO. Oke, kita putuskan. Oke, baik. Oke, baik. Bisa ya kita simpulkan? Tidak banyak kesimpulan, satu aja. Kesimpulannya mana? Ketemu lagi dengan PTPN bahwa hasilnya ini. Oke, kita simpulkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan rapat persiapan pembayaran ganti rugi atas bangunan dan tanaman penggarap pengadaan tanah pembangunan kawasan olahraga terpadu Sumut atau Sport Center pada hari ini tanggal 20. Iya, tapi legal formalnya harus saya bacakan kesimpulan itu. Kalau nggak saya juga. Oh semua? Udah Pak. Kalau ini notulen kesimpulannya buat kan itu ada beda notulen beda kesimpulan. Kesimpulan aja saya bacakan. Udah saya bacakan aja kesimpulan. Apa kesimpulannya? Saya nggak nampak ini. Kalau saya menyimpulkan ini satu aja. Apa kesimpulannya? Oke, saya bacakan ya. Makanya saya bacakan bahwa dalam rangka harus saya bacakan ini. Hasil rapat penyelesaian musyawarah pembayaran ganti rugi atas bangunan dan tanah penggarap pengadaan pembangunan kawasan olahraga Sumut Sport Center, diambil kesimpulan adalah bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengajukan memohon kepada legal opinion kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kedua, mohon tunggu kapan ini diselesaikan pengajuannya pada hari Senin tanggal 30 ya. 31 Agustus tahun 2020. Itu yang pertama. Dua, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan menjawab memberikan jawaban. Dua, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kita tinggal minta, akan memberikan jawaban atas permintaan LO dimaksud selambat-lambatnya kan benar. Tanggal berapa? Kira-kira izin Pak Tanjung? 2 minggu cukup lah Pak itu. Ya, kalau kami tentu harus kami koordinasikan dengan Asdatun dulu Pak. Nanti kita coba nanti sporting nanti. Ini hasilnya nanti akan saya sampaikan Pak Sintel. Nanti Pak Sintel akan koordinasi dengan Pak Asdatun nanti. Ini segera nih, setelah rapat ini langsung saya sampaikan ini Pak, biar koordinasinya cepat. Oke. Jadi nggak ada tanggalnya menunggu ini ya? Ya. Atau bisa di? Bisa. Atau begini nanti Pak, ini kan nanti kan ketika pengajuan ke sana nanti kan dari pihak PA nanti kan datang langsung ke nanti kita supporting, kita soundingkan ke Asdatun. Jadi bisa dapat jawaban yang pasti. Oke. Jadi jawabnya kesimpulan nomor 2 adalah jawaban permintaan LO dari pemerintah Sumatera Utara ya kan akan diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara paling lama setelah koordinasi sore ini. Ya. Ya, Pak. Oke, itulah dia. Makanya setelah koordinasi kan hari ini kan kena kuasa. Kita akan bantu Oke. koordinasi sama kami sama Pak Sintel. Oke.
jadi setelah koordinasi. Tapi jangan dimasukkan. Ya. Kalau kejaksaan nanti di sini. Kalau Bapak bilang sore ini takutnya sekarang pulang ke rumah lagi nanti jadi ya. Oke ya, itu aja ya. Artinya koordinasi. Kalau nggak bisa disimpulkan waktunya, berarti ini saya akan koordinasi dari PTPN dan kami laksana dengan yang tahu. Oh baik. Dan dokumen nggak sama saya. Ya. Berarti hari Selasa dong, yang pertama. Ya, Selasa. Hari Selasa deh. Tanggal 1 itu ya. Hari Selasa ya deh, tukar yang 1 itu tanggal 1 pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 ya. Yang nomor 2 ini catatan kita lah ya, tinggal koordinasi aja nanti, tapi tidak diterangkan. Saya kira itu Pak ya. Ya. Saya kira itu ya Pak Kadis. Baik, dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin atas nama kita semua Pak Kadis. Atau beginilah, supaya adil Pak Kanwil menutup. Silakan Pak Kanwil. Tidak. Maaf Pak, ngambil bertanya enggak Pak? Bapak ya. Ini rapat bukan dalam kapasitas panitia pengadaan. Tapi mengambil bertanya Pak. Orang yang dituakan maha guru kami ya semua. Yang maha guru di dalam bertanya. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Asisten, Pak Kadis Pora, jajaran dari Pak Asisten Deli Serdang ya, beserta jajaran Pak Camat, Pak Kades, yang mewakili dari PTPN, ya, juga OPD, ada PKAD, teman-teman BPN, ya, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terutama teman-teman saya dari Korsubgah KPK yang selalu setia di setiap persoalan kami itu. Terus Bapak direpotkan terus nih, mohon maaf nih Pak Azril, ini karena bagian daripada tugas Bapak terkait bagaimana pendampingan pengamanan aset, penyelamatan aset dan pengamanan aset, karena ini bagaimana ya, fungsinya. Oleh karena itu terima kasih atas penyelenggaraan ini Pak Kadis, dan tentu saja saya sebagai pihak yang diundang dalam kapasitas selaku panitia pengadaan tanah dan jajaran berharap memang segera bisa mengambil keputusan setelah teman-teman dari Pemprov yakin dengan tindak lanjut rencana penyelesaian pembayaran kepada masyarakat pemilik tanah, karena berlarut-larut pun justru akan menimbulkan masuk angin. Nanti ada aja gitu ya. Jadi memang lebih cepat bagus kalau seperti Bapak dari BPKAD itu nanti kalau lama ini kan pengen segera sertifikat, jangan sampai uang pemerintah daerah sudah keluar, legalitasnya, kepemilikannya, ya sertifikat tidak segera keluar. Nah kami atensi betul ingin segera menerbitkan itu, namun tolong bantu dukungan proses ini secepatnya bisa kita selesaikan. Ya demikian atas perhatian semua, dan mohon maaf apabila ada hal yang memang dianggap salah, barangkali menjadi koreksi bagi saya dan diingatkan, dan mudah-mudahan ini bagian dari niat kita untuk mewujudkan Sumatera Utara yang lebih maju dengan seluruh pembangunannya, walaupun pasti saja tantangannya juga memang yang namanya mau maju pasti ada tantangan yang memang harus kita hadapi. Dan mohon terima kasih juga atas atensi teman-teman dari Kejaksaan tentu saja, dari mulai Kajatinya sampai jajarannya yang memang terus mengawal, mengingatkan agar proses pembangunan di Sumatera Utara ini berjalan tanpa ada sesuatu hal apapun di kemudian hari. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita untuk tepuk tangan kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk
KPK. Sekali lagi tepuk tangan untuk kejaksaan. Tepuk tangan untuk Pemkab Deli Serdang.